Nah, jenis kegagalan lantur balok beton bertulang menurut SNI 2847/2013, kondisi kuat nominal penambang beton bertulang, kuat nominal penambang tercapai ketika regangan pada serata luar beton terdesak mencapai 0,003. Itu didefinisikan kondisinya sebagai berikut. Yang pertama adalah BSC atau Balance Strength Condition. Ini yang kita bahas barusan, itu keadaan regangan seimbang. Epsilon CCL atau Compression Control Strain Limit untuk tulangan tarik satu lapis, D-nya itu sama dengan DT, yang tadi yang terakhir kita bahas, sehingga Epsilon CCL-nya sama dengan Epsilon Y. Untuk baja dengan FY 420 MPa dan semua baja prategang dapat digunakan nilai Epsilon CCL sama dengan 0,002. Kemudian kondisi yang kedua yaitu kondisi CCS atau Compression Controlled Section, penampang terkendali tekan, itu jika Epsilon T-nya itu kurang dari Epsilon CCL-nya. Tetapi kondisi Epsilon CU-nya masih sama. Jadi semuanya dihitung pada saat Epsilon CU-nya mencapai 0,003. Kondisi serata luar beton terdesaknya mencapai ultimate semua. Nah, yang kita tinjau adalah Epsilon yang terjadi pada tulangan atau regangan yang terjadi pada tulangannya. Kalau dia kondisi CCS atau penambang terkendali tekan, maka tekannya lebih dominan di sini. Jadi Epsilon T-nya, Epsilon yang terjadi pada tulangan, ini kurang dari Epsilon CCL. Tetapi kalau kita bicara TCS atau penambang terkendali tarik, di sini yang dominan adalah daerah tariknya. Jadi daerah tariknya sudah besar sekali. Di regangan yang terjadi pada tulangan itu sudah melebihi 0,005. Nah, perbandingan dengan SNI lama, SNI 2002, suatu penambang balok beton bertulang dengan beban lentur didefinisikan mencapai kekuatan nominalnya. Nilai Mn tercapai jika regangan pada sisi terluar beton desak mencapai nilai Epsilon Cu 0,003. Ini yang kita bicarakan tadi. Jadi nilai Mn itu dibicarakan ketika nilai Epsilon Cu-nya sudah 0,003. Jika hal tersebut didahului dengan lelehnya baja tulangan tarik atau Epsilon S itu sudah melebihi Epsilon Y, maka penambang tersebut dalam kondisi under reinforce. Under reinforce itu kondisinya setara dengan TCS. Jadi dengan kata lain, tulangannya terlalu sedikit, seperti itu. Tulangannya kurang, under reinforce. Kemudian kondisi kedua, jika hal tersebut terjadi tepat bersamaan dengan tercapainya tegangan leleh baja tulangan tarik, jadi kondisi Epsilon Cu sama dengan 0,003 itu bersamaan dengan Epsilon S-nya mencapai leleh, Epsilon S-nya sama dengan Epsilon Y, maka penambang tersebut dalam kondisi regangan seimbang. Sama, ini ketentuan dalam 2013 dan 2002 sama. Kemudian yang ketiga, jika hal tersebut terjadi, hal tersebut itu maksudnya Epsilon Cu sama dengan 0,003 itu terjadi, sedangkan baja tulangan tarik masih elastik, artinya Epsilon S-nya masih kurang dari Epsilon Y, maka penambang tersebut dalam kondisi over reinforce atau kebanyakan tulangan. Jadi ini kondisinya setara dengan CCS kalau istilah dalam SNI 2013. Jadi kondisinya ada 3 ya. Sama, kondisinya ada 3. Kalau kita bicara di SNI 2002 itu under reinforce atau tulangannya kurang. Kondisi seimbang atau tepat ya, balance. Dan yang ketiga ada kondisi over reinforce, kebanyakan tulangan. Nah, ini kalau dalam SNI 2013 hanya berbeda istilah saja. Untuk kondisi under reinforce itu setara dengan TCS atau Tension Control Section. Kalau balance, ya balance sama dengan namanya. Kemudian yang ketiga, kalau over reinforce itu setara dengan CCS atau Compression Control Section. Penambang beton dengan kondisi penulangan under reinforce atau penambang terkendali tarik tidak akan mengalami kegagalan struktur secara mendadak. Jadi tidak akan balok itu tiba-tiba patah gitu, tidak. Karena dia sifatnya ductile ya.
Jadi didahului oleh tanda-tanda awal yang berupa retak-retak pada beton, pada sisi yang menahan tarik, dan lendutan struktur yang besar karena baja tulangan telah mencapai tegangan lelehnya. Jadi sifat elastis baja itu cenderung lebih tinggi daripada beton. Jadi ketika betonnya gagal, itu tidak patah tiba-tiba, tetapi dia mengalami lendutan dulu. Dan kalau sudah mengalami lendutan kan orang yang melewati di atasnya kan terasa ini baloknya melendut gitu. Atau dari bawah kan secara visual tampak gitu kalau dia melendut. Jadi tidak ada kegagalan yang tiba-tiba. Kegagalan yang terjadi pada balok ketika kondisi kuat nominal tercapai itu tadi kan ada kondisinya under reinforce atau setara dengan TCS dan over reinforce atau setara CCS. Nah, pada kondisi under reinforce atau setara TCS, kegagalan balok ini berupa hancurnya beton di daerah desak. Didahului dengan terjadinya lendutan yang besar dan banyak retak pada beton di daerah tarik. Karena tulangan tariknya ini sudah leleh. Gitu. Jadi beton yang bagian desak ini sudah hancur. Karena sudah melendut banyak. Yang bagian bawah ini sudah pecah-pecah ya, sudah retak. Tetapi dia masih melendut karena masih ditahan oleh tulangannya. Jadi nggak hancur dulu. Tidak langsung hancur seketika, tidak patah. Karena masih ditahan oleh baja. Kemudian pada kondisi over reinforce atau setara dengan CCS, ini kegagalan baloknya berupa hancurnya beton di daerah desak secara mendadak karena saking kuatnya ya. Balok ini saking kuatnya, itu saking banyaknya tulangan. Gitu. Jadi ini hancur betonnya, tidak ditandai dengan adanya lendutan. Jadi dia tidak melendut, cenderung tidak melendut, tetapi tiba-tiba hancur betonnya. Dan tidak ada banyak retak pada beton di daerah tarik. Atau tulangan tariknya belum leleh, tetapi betonnya sudah hancur. Ini kondisinya sangat bahaya ya. Karena tiba-tiba nanti betonnya hilang gitu, tinggal tulangannya saja. Kalau kita bicara faktor reduksi, itu bedanya dengan yang dibahas dalam SNI 2002. Kalau dalam SNI 2002, nilai V-nya, faktor reduksinya itu semuanya dipukul rata 0,8. Ini berlaku untuk elemen struktur dengan beban lentur dan aksial plus lentur, tanpa membedakan kondisi jenis kegagalannya. Jadi tidak peduli itu under reinforce atau over reinforce, faktor reduksinya adalah 0,8. Sedangkan pada 2013, SNI 2013, itu diperhatikan apakah dia CCS, apakah dia TCS, atau di antara keduanya. Gitu. Jadi dengan grafik ini yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau dia terkontrol tarik, maka kita pakai 0,9 V-nya. Tapi kalau dia kontrol tekan, maka dipakai antara 0,65 atau 0,75. Ini tergantung sengkangnya bentuknya seperti apa. Kalau di antara keduanya, di antara CCS dan TCS, maka dilakukan interpolasi pada grafik ini. Jadi persyaratan balok beton bertulang itu harus memenuhi persyaratan berikut ini, antara lain yang pertama harus kuat menahan momen akibat beban. Jadi ini bisa ditinjau dari nilai MD harus lebih besar dari nilai MU. Kemudian kuat menahan gaya geser akibat beban, ini bisa ditinjau dari VD lebih besar dari VU. Kemudian kuat menahan momen torsi akibat beban, ini bisa ditinjau dari TD lebih dari TU. Yang keempat yaitu bersifat ductile. Ini bisa dipenuhi dengan memenuhi batas tulangan minimum ataupun maksimumnya. Jadi ada batasan AS min dan AS max yang harus dipenuhi. AS min itu diberikan oleh SNI sebesar akar dari FJ aksen per 4 FY dikalikan BW kali D. Dan tidak lebih kecil dari 1,4 dibagi FY kali BW kali D. Untuk AS max-nya itu berlaku 0,85 dikali 3 per 7 kali beta 1 kali FJ aksen per FY dikalikan nilai B kali D. Atau rho max-nya sama dengan 0,364 kali beta 1 kali FJ aksen per FY. Tetapi yang perlu diperhatikan, rumus AS max ini hanya berlaku untuk kondisi tulangan tarik yang terdiri dari satu lapis tulangan saja. Kemudian yang kelima, besar lendutan dan lebar retak pada keadaan layan
tidak melebihi batas yang diizinkan. Jadi lendutan yang terjadi pada kondisi beban layan, bukan beban ultimate ya, beban layan itu harus memenuhi atau kurang dari lendutan yang diizinkan. Kemudian yang keenam, detailingnya, jumlah dan diameter tulangannya, kemudian jarak antar tulangannya, kemudian selimut betonnya atau lindungan betonnya itu harus memenuhi persyaratan. Untuk detailingnya itu SNI sudah memberikan diagram seperti ini. Jadi kita punya penampang beton persegi. Jarak antar tulangannya itu tidak boleh kurang dari 25 dan 40, tergantung ukuran agregat yang dipakai. Karena ini posisinya di atas, jadi agregatnya harus bisa lewat. Jadi tidak boleh kurang dari 40 mili. Kemudian selimut betonnya, kalau beton itu terletak indoor atau di dalam ruang dan dia kondisinya tertutup plester, itu diizinkan lebih dari 40 mili. Tetapi kalau terbuka, artinya tidak ada penutup plester, itu lebih dari 50 mili. Minimal 50 mili. Kemudian syarat untuk ditambahkan tulangan samping atau tulangan pinggang apabila jarak antar tulangan ini lebih dari 300. Nah, posisi tulangan samping ini harus kurang dari 300 mili ke tulangan atas atau bawahnya. Kemudian jarak antar baris tulangan, ini kan ada 2 baris tulangan ya, ada 2 baris tulangan, itu jarak antar barisnya minimal adalah 25 mili. Kemudian yang bagian bawah, jarak antar tulangan juga minimal 25 mili. Jarak antar tulangan as ke as pada daerah momen maksimum itu maksimum 150 mili. Sedangkan pada daerah lainnya yang bukan daerah momen maksimum itu maksimum 300 mili. Ini maksimumnya. Batas spasi untuk tulangan ini yang dibicarakan ini tadi. Itu dalam kalimat kurang lebih seperti ini. Spasi bersih minimum tidak kurang dari 25 mili. Batas bila tulangan sejajar tersebut diletakkan dalam 2 lapis atau lebih. Jadi kalau terdiri dari 2 lapis, itu tidak kurang dari 25 mili jaraknya. Pada komponen struktur tekan bertulangan spiral atau pengikat, jarak bersih antar tulangan longitudinal tidak boleh kurang dari 1,5 dB atau kurang dari 40. Batasan jarak bersih antar batang tulangan harus juga berlaku pada jarak bersih antara sambungan lewatan bersentuhan. Jadi kondisi pada sambungan tulangan ya, kalau beton itu, kalau balok betonnya itu kebetulan panjangnya 20 meter misalkan. Nah, itu kan harus disambung karena tulangan itu maksimum 20 meter, karena tulangan itu maksimum 12 meter. Kalau baloknya itu ukurannya lebih panjang dari tulangan, maka harus disambung. Nah, sambungan itu kan bersisian ya. Jadi kondisinya kalau kita menyambung tulangan itu kondisinya itu tidak bisa seperti ini, kemudian berikutnya seperti ini, itu tidak bisa. Jadi kalau nyambung tulangan itu yang pertama seperti ini, sambungannya itu di sebelahnya. Nah, seperti ini. Terus ini diikat atau bisa juga dilas. Nah, kalau ini bersebelahan berarti kan kalau kita potong baloknya kan jadinya ada tambahan kan, seperti ini. Jadi pada sisi itu, pada ketika ini tulangannya kan misalkan 3. Nah, ini kalau dipotong, itu kan tampaknya seperti ini. Jadi ada 2 tulangan. Nah, syarat ini tetap harus dipenuhi, jarak antar tulangan ini. Gitu. Di mana jarak antar tulangan harus lebih dari 25 mili. Itu harus tetap dipenuhi. Walaupun pada daerah sambungan. Pada dinding atau slab, selain dari konstruksi balok joist beton, tulangan lentur utama harus berspasi tidak lebih jauh dari 3 kali tebal dinding atau slab. Ataupun tidak lebih jauh dari 450 mili. Dalam SNI 13 tidak ada lagi batasan lebar retak seperti dalam SNI 2002. Lebar retak maksimumnya 0,3 mili untuk di luar dan 0,4 mili di dalam. Kalau di SNI 13 sudah tidak lagi dibahas seperti itu. Dalam SNI 13, pengendali letak lentur pada balok dan slab satu arah dilakukan dengan pembatasan jarak antar tulangan tarik terluar. Jarak atau spasi tulangan di daerah tarik lentur maksimum
dibatasi tidak boleh melebihi nilai dari yang diberikan persamaan ini. Tetapi tidak lebih besar dari 300 kali 280 per fs, di mana cc adalah jarak terkecil dari permukaan tulangan atau baja prategang ke muka tarik. Jika terdapat hanya satu batang tulangan atau kawat yang terdekat ke muka tarik terjauh, S yang dipakai adalah lebar muka tarik yang terjauh. CC ini maksudnya bisa kita sebut dengan selimut beton. Tegangan selimut beton yang terkecil ya. Tegangan tulangan Fs yang dihitung yang terdekat ke muka tarik pada saat beban layan harus dihitung berdasarkan pada momen tak terfaktor atau pada saat bebannya itu pengalinya 1. Kan kombinasi beban itu ada yang 1,4 kali D, beban 1,4 kali beban mati, 1,2 kali beban hidup ditambah 1,6 kali beban 1,2 kali beban hidup tambah 1,2 kali beban mati. Nah, itu pakai yang faktornya 1 semua pengalinya. Tegangan tulangan Fs boleh diambil sebesar 2/3 Fy. Kemudian ini detailing lagi, diameter minimum tulangan struktural. Untuk tulangan utama, itu minimumnya kalau polos 10, kalau deform atau ulir itu 8. Kemudian untuk tulangan samping, kalau polos 8, kalau deform 6. Untuk jenis tulangan sengkang, itu kalau polos 8, kalau deform 6. Ini minimumnya ya. Kemudian beberapa saran pemilihan tulangan, itu kita bisa menggunakan list tulangan yang ada di pasaran. Mulai dari 6 sampai 40 mili. Gunakan dalam satu pekerjaan atau bangunan mutu beton yang tidak berbeda-beda. Misalkan dalam satu pekerjaan itu pakai BJTD 40 semua untuk yang ulir. Kemudian yang polos pakai BJTP 24 semua. Seperti itu. Itu mutu betonnya. Mutu betonnya sama, mutu bajanya sama gitu. Jadi sebisa mungkin jangan beda-beda. Panjang batang tulangan di pasaran itu adalah 12 mili ini yang saya sampaikan tadi. Jadi harus diperhatikan posisi-posisi sambungan-sambungannya. Dalam satu bangunan gunakan juga diameter yang mencolok perbedaannya. Misalkan D13 dengan D22 atau D25. Bukan D19 dengan 19 atau 22 dengan 25. Jadi kalau ambil tulangan yang berbeda, misalkan adik-adik punya ini tulangan utama, kemudian kan tulangan utama diikat dengan sengkang. Nah, tulangan utama ini misalkan ambil yang 16 gitu, D16. Nah, tulangan sengkangnya jangan ambil D13, terlalu dekat. Ambillah D10 atau D8 gitu. Jadi selangi 1 atau 2 gitu. Yang mencolok perbedaannya. Kemudian detailing yang berikutnya, untuk mengatasi jarak minimal, tulangan utama lentur boleh diletakkan dalam beberapa lapis. Nah, ini kalau dihitung dalam beberapa lapis, berarti kan ada ini ya, jaraknya kan akan berbeda. Ini ke sini, ini ke sini. Kalau jumlah tulangannya beda, kalau jumlah tulangannya itu kebetulan 2 lapis tapi dia 3 gitu. Nah, otomatis D itu kan dihitung dari serat tekan terluar ke titik berat tulangan. Kalau posisi atau jumlahnya tulangan baris 1 dan 2 itu sama, otomatis titik beratnya di tengah-tengah sini. Tapi kalau jumlahnya beda, yang atas 2, yang bawah 4, itu harus dihitung. Nanti jatuhnya itu bukan di tengah-tengah sini, tapi agak ke bawah sini. Gitu. Itu harus dihitung. Nah, hitungannya dengan cara seperti ini. Posisi titik berat akhirnya adalah jumlah tulangan kali A1 tambah jumlah tulangan yang lapis kedua kali A2. Ini kenapa 4 dan 2? Karena contohnya di sini adalah 4 dan 2. Kalau di sini 5 dan 3 ya disesuaikan 5 dan 3 seperti itu. Alternatif lain apabila ada 2 baris itu bisa dibundel istilahnya. Bundel, tulangan bundel. Jadi ada 3 tulangan ditaruh di ujung, di pojok. Seperti ini. Ini diperbolehkan. Kemudian syarat untuk pelindungan atau selimut beton minimum menurut SNI 2013 untuk beton yang dicor di atas tanah atau selalu berhubungan dengan tanah, ini misalnya untuk pondasi ya, itu selimutnya 75. Untuk beton yang berhubungan dengan tanah atau cuaca
Apabila tulangannya D19 itu diizinkan 50, apabila D16 diizinkan 40 dan seterusnya. Silakan. Ini tidak perlu dihafalkan sih, tapi lebih baik hafal. Kemudian kalau ketika mengecor ya, ketika mengecor itu kan dipasang tulangan dulu, kemudian dipasang bekisting ya dia. Jadi kalau kita potong, kalau misalkan kita membuat suatu plat, itu kita punya bekisting dulu, kemudian kita punya tulangannya. Nah, tulangan ini kan tidak mungkin terbang ya. Jadi dia harus dipasang tahu beton istilahnya. Tahu beton ini pengganjal sebelum dilakukan pengecoran. Ini tahu betonnya. Nah, posisi tahu beton ini atau tebalnya tahu beton ini harus disesuaikan dengan ini, harus disesuaikan dengan hitungan ini. Kalau mau membuat pondasi, berarti tahu betonnya setebal 75 mili. Kalau mau membuat balok dengan posisi di plester dalam ruang, itu berarti kalau balok tidak perlu dipasang tahu beton ya. Kalau kita membuat slab gitu, slab dengan tulangan D36 atau lebih kecil, itu kita balok betonnya tebalnya 20 seperti itu kira-kira. Jadi tebalnya si balok beton itu harus disesuaikan dengan ini, karena kalau sudah dicor nanti kan betonnya mengisi sela-sela ini ya, betonnya mengisi ini. Jadi kondisi tulangannya posisinya akan sesuai dengan yang direncanakan.